Halo, jumpa lagi dengan saya David Koper, aka Mr. Davko, host channel Ayo Ngecat, terindah dan rawat properti Anda. Channel ini berisikan edukasi yang berhubungan dengan pengecatan, terutama pengecatan bangunan atau properti. Topik kita masih dengan fungsi cat. Kali ini subbahasannya ada dua. Fungsi-fungsi dasar cat yang harus dipenuhi. Ini produsen harus memenuhi fungsi-fungsi dasar cat ini ya. Yang kedua adalah indikasi cat dinding, dalam hal ini water base, yang bermutu. Seperti apa sih indikasinya? Ya. Oke, kita mulai ya. Fungsi dasar cat yang harus dipenuhi. Seperti apa fungsi dasarnya? Pertama, ya, dia harus memiliki daya lekat. Ini kita bicara formulasi nih. Cat itu akan punya masalah paling primitif, paling mendasar ketika tidak ada daya lekat. Ini bisa formulasinya harus ada cukup lem di sana, cukup perekat di sana. Jika formulasi terlalu banyak barang-barang kental seperti barang-barang padat seperti pewarna, extender atau tepung, maka daya lekatnya akan berkurang. Jadi daya lekat tuh harus, ya, daya lekat harus ada. Ini indikator pertama. Kedua, harus mudah dipakai. Jadi dibuka, diaduk dengan mudah tanpa perlu alat-alat khusus, tanpa perlu alat-alat yang merepotkan. Nah itu. Jadi kalau beli susah dipakai, repot, nah ya orang nggak akan tertarik ya, bahkan dianggap mempersulit ya. Prosedurnya harus umum, ikut seperti yang lain ya, mudah untuk dipakai, pakai alat-alat juga yang umum. Ketiga, dapat menutup permukaan dengan mudah dan rata. Jadi dia harus punya daya tutup. Jika cat warna, maka warnanya dengan mudah nutup, 2 lapis maksimum 3 lapis. Mungkin ada beberapa warna tertentu, warna terang seperti hijau terang, kuning, merah terang sekali, memang daya tutupnya bisa 4, 5. Tapi secara umum 2, 3 lapis harus bisa tertutup dan rata, tidak belang-belang waktu di aplikasi. Ya, berikutnya adalah yang pasti memberikan perlindungan, bukan hanya segi warna. Jika cat luar maka harus tahan terhadap cuaca luar. Ya, jika dia di dalam ya harus bisa berperlindungan terhadap benda kerja yang belum siap, misalkan getah, alkali, kelembapan, dan sebagainya. Yang nggak kalah penting adalah memiliki kualitas yang konsisten. Nah, produsen akan menjaga ini dengan membuat prosedur sebelum cat masuk gudang, sebelum di packing, hasil produksi masuk ke QC lab dulu, quality control. Ada poin-poin yang harus dicek di sana. Cukup banyak poinnya ya. Yang tadi disebutkan daya lekat ya, daya tutup, keringnya gimana, semua dicek. Jadi kita harus yakin barang-barang yang keluar dari pabrik itu sudah dicek. Ya. Kalau bicara dengan spek masing-masing untuk tiap kualitas produknya ya, bukan berarti lewat QC bagus semua ya, sesuai dengan kualitas produknya, spesifikasi produk masing-masing. Yang terakhir adalah fungsi yang harus dipenuhi adalah tahan lama hingga proses penggunaan, tahan lama ketika dipakai. Jadi istilahnya shelf life. Dalam kemasan, kalau dia tidak dibuka, dia harus tahan. Kecuali sudah buka, sudah kontaminasi dengan udara luar. Ketika belum, dia harus cukup tahan. Misalkan, untuk cat water base, cat dasar air, dasarkan air, 10 tahun dia harus tahan. Maksudnya dalam kondisi bagus, tinggal diaduk. Mungkin aduknya agak lama sedikit dibanding yang masih baru, tapi masih bisa dipakai dan layak dipakai. Untuk solvent base, bahkan sampai 15 tahun. Ya. Jadi fungsi dasar yang harus dipenuhi tadi memiliki daya lekat, mudah dipakai, dapat menutup permukaan dengan mudah ya, dengan rata, memberi perlindungan, kualitasnya konsisten, dan tahan lama sampai penggunaan. Nah, sekarang tadi kan fungsi dasarnya. Sekarang indikatornya apa saja? Indikator cat dinding, dalam hal ini ada water base ya. Yang bermutu tuh apa saja? Kita bagi untuk interior dan eksterior. Dua-duanya sama kriterianya, harus mempunyai daya lekat yang baik. Tadi ya, saya pernah bilang ya, ini masalah paling primitif dan harus dipenuhi nih, daya lekat harus baik. Jika daya lekat nggak ada, kurang baik, maka selesai sudah. Dianggap nggak bermutu. Daya lekat yang baik, ya. Interior daya lekat yang baik, terus scrub resistant. Jadi dia tergesek-gesek, cukup tahan gesekan.
tidak mudah tergesek. Nah, ini berhubungan dengan kemarin kadar kilap. Ya, kita pernah bahas kadar kilap. Untuk daerah yang aktif, banyak sentuhan, disentuh dindingnya, maka tingkat kilapnya harus lebih tinggi ya. Satin minimal ya. Scrap resistant harus ada di cat interior karena sering bersenggolan tersentuh. Stain resistant untuk area-area tertentu dapur misalkan harus ada stain resistant. Jadi untuk tercoret-coret dengan krayon, dengan spidol, dengan tumpahan, dia harus mudah dilap, dibersihkan. Tentu saja setelah terkontaminasi, tersiram, segera dilap ya, tidak menunggu menginap, akan lebih sulit dibersihkannya. Jadi stain resistance-nya harus ada untuk interior, untuk kualitas yang baik ya. Terus yang terakhir untuk interior adalah block resistant. Block resistant seperti apa? Misalkan kita menaruh sofa, ya, menekan dinding. Sofa kan empuk tapi tertekan. Nah, jika blok resistance-nya kurang bagus ketika sofa diangkat, maka akan bercak. Ada bekasnya. Jadi interior, delekat harus, scalp resistant, stain resistant, block resistant. Untuk cat kualitas ekonomis, scalp resistant, stain resistant, block resistant ini ada tapi minim banget. Ya. Ini akan Anda dapatkan pada kelas yang lebih tinggi. Bagaimana dengan eksterior? Eksterior lebih banyak lagi indikasi yang harus dicapai ya, yang menyatakan dia bermutu. Pertama, dia lekat sama. Berikut adalah shock resistant, tidak mengapur. Lapisan cat terekspos matahari, sinar matahari dan hujan, dia tidak mengapur. Berikutnya, tahan jamur dan lumut. Ketika kena hujan, panas, air, maka dia harus tahan jamur dan lumut. Jamur dan lumut tidak tumbuh di sana. Dan karena eksterior dan bicara dekoratif, maka colornya terekspos matahari dan hujan, color resistannya harus ada. Warna harus stabil, turun tapi bertahap dan pelan. Berikutnya adalah alkali resistant. Kadar garam dari dinding, nah ini yang saya bilang, fungsi dari protektif interior salah satunya ya. Jadi dindingnya harus diproteksi dan sehingga alkali dari dalam tidak keluar. Harus punya alkali resistant, eksterior yang baik ya. Terus terakhir ada dirt resistant, di mana permukaan cat itu tidak gampang menjadi tumpangan dari kotoran. Low dirt pick up, ya, jadi tidak mengikat debu, low dirt pick up istilahnya. Nah, eksterior membutuhkan indikasi yang jauh lebih banyak. Saya ulang untuk eksterior, delekat sama seperti interior, tahan kapur, shock resistant, jamur dan lumut, warnanya alkali dan debu. Nah, dari indikator-indikator itu sudah jelas ya, fungsi dasar harus penuhi, indikasi mutu apa saja harus didapatkan. Penting bagi owners di sini mengetahui, selain bagi painters, owners tahu apa yang dibeli harus indikasinya mencerminkan cat yang berkualitas. Demikian pembahasannya. Jika dirasakan bermanfaat, silakan untuk like and subscribe. Dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan dan usulan tema pembahasan, silakan sampaikan melalui komen. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Ayo ngecat, perindah dan rawat properti Anda.